Shalom. Sekali lagi Shalom. Baik, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk bisa datang kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Teks ini saya ingin memberikan topik jemaat yang all out untuk Tuhan. Jemaat yang sepenuh hidupnya untuk Tuhan. Dan tentu menjadi jemaat yang saya bisa katakan jemaat yang total. Jemaat yang sungguh-sungguh, jemaat yang tidak setengah hati dalam mengikut dan melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Jemaat yang saya bisa katakan jemaat yang all out untuk Tuhan. Nah, kita lihat bahwa apa yang kemudian dicatat oleh Paulus di dalam kitab Roma ini menceritakan sebuah pesan agar supaya setiap kita yang adalah orang percaya jangan sampai kendor dalam kerajinan kita. Jangan sampai mati semangat kita. Jangan sampai kemudian gairah kita untuk mengiring Tuhan, gairah kita untuk melayani Tuhan, gairah untuk berkarya bagi Tuhan itu menjadi seperti karet mati, saudara. Saudara pasti tahu karet yang kalau mati, saudara. Kalau dipaksa untuk ditarik, karet itu akan putus. Tapi kalau karet itu masih hidup, dia elastis. Jadi sepanjang kita tarik, karet itu dia akan mengikuti. Nah, saya inginkan agar supaya sebagai jemaat Tuhan, kita menjadi seperti yang saya tadi katakan, karet yang masih elastis. Yang masih terus mengikuti alur dan kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian kata all out bagi Tuhan menjadi bagian dari kata yang relevan dengan saya dan saudara dalam proses di mana kita mengiring Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ingat baik-baik bahwa banyak jemaat hari-hari ini di zaman ini dalam mengikuti Tuhan selalu ada punya kecenderungan ada di zona nyaman, saudara. Lebih cenderung mereka ada pada zona yang saya sebutkan sebagai zona yang tidak mau diganggu. Apa yang saya sudah pernah sampaikan dalam minggu sebelumnya, bahwa kita punya semacam di dalam hati ini ada yang disebut dengan rasa nyaman, tidak mau diganggu, kita tidak mau bergerak kemana-mana dan kita hanya mau merindukan agar supaya apa yang hari ini itu bagian yang terbaik. Dan ini kecenderungan saya dan saudara. Sehingga dengan demikian maka dalam proses di mana kita mengiring Tuhan, saya penting untuk menyampaikan kata all out bagi Tuhan. Artinya bahwa ketika kita all out bagi Tuhan, maka semua yang rasanya nyaman, semua yang kita menganggap itu baik menurut kita, ketika firman Tuhan datang dan menegur kita, firman Tuhan datang dan mengubah kita, kita menjadi seperti karet yang elastis, yang terus mengikuti. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, tapi menurut Tuhan tidak. Kita harus lebih dari itu. Maka kita mengikuti bukan menurut keinginan kita, tapi kita harus mengikuti menurut keinginan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan mengikutinya. Dalam proses di mana kita mengiring ke Tuhan, kita memiliki komitmen. Tapi juga kita harus konsisten, saudara. Jadi kalau kita awal setia kepada Tuhan, maka kita harus konsisten. Artinya bahwa kita tidak mau menahan diri
untuk setia kepada Tuhan seperti yang Tuhan mau. Kebanyakan orang menahan diri untuk setia, sementara kerinduannya untuk senantiasa bagaimana menyenangkan Tuhan. Menahan diri untuk tidak setia, sementara di hati kecilnya rindu datang kepada Tuhan. Dan banyak orang ternyata dalam pengalaman tinggal hanya sebatas kerinduan. Tapi kalau kita all out bagi Tuhan, kita tidak hanya sebatas ada pada kerinduan, tapi kita akan mengambil langkah untuk setia dengan Tuhan. Poin pentingnya ini saya sampaikan, kita harus all out dengan apa saja. Yang pertama, kita all out dalam kasih kita kepada Tuhan. Saya mengawalinya dengan kasih dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Firman Allah mengatakan bahwa jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi hal ini menarik ketika kita coba untuk merenungkan bersama-sama dalam percakapan-percakapan Yesus dengan ada banyak sekali guru-guru, ada banyak ahli-ahli Taurat, dan Yesus menyampaikan hukum yang penting. Hukum ini menceritakan bahwa tidak ada hukum yang lain yang lebih dahsyat dari hukum tentang kasih. Sebagaimana kita hidup di zaman ini, zaman bukan lagi hukum Taurat, tapi kita hidup di zaman anugerah. Kita bicara tentang zaman anugerah, bicara tentang hukum kasih. Dan ketika kita hidup dalam hukum kasih, maka kita tidak akan kompromi dengan apapun dunia ini, tapi kita hanya mau mengikut Tuhan. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan, di waktu yang lain kita mengikut dunia, berarti kita mendua hati. Dan Alkitab katakan orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Kata mendua hati kemudian di dalam gereja, khususnya di jemaat Asia Kecil, firman Tuhan datang dan menegur dengan hebat kepada jemaat-jemaat yang ada di Laodikia. Apa yang terjadi? Kalau saudara buka dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16, firman Allah sangat dengan keras menegur jemaat ini. Tidak ada jemaat lain yang ditegur seperti teguran kepada jemaat di Laodikia. Jemaat Philadelphia, Tuhan memberikan apresiasi. Smyrna, Tuhan apresiasi. Tapi jemaat Laodikia, Tuhan tegur. Apa teguran Tuhan? Aku tahu segala pekerjaan, Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kukuh dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi dari ayat ini menjelaskan bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan jemaat Laodikia ini jemaat yang harusnya mirip atau setidaknya sama dengan jemaat-jemaat yang lain. Tapi ternyata jemaat Laodikia, jemaat yang suam-suam kuku. Artinya jemaat setengah setia, jemaat setengah sungguh-sungguh dengan Tuhan, setengah lagi dengan dunia. Saya mau ingin sedikit menyampaikan apa sih jemaat Laodikia. Laodikia adalah sebuah kota yang kecil tapi indah makmur, saudara. Kota ini merupakan kota yang terkaya di Asia Kecil pada masa itu, saudara. Karena kota ini adalah merupakan kota hadiah dari seorang yang namanya Antiochus II bagi permaisuri yang sangat dicintai yang namanya Laodice. Jadi sebagai kota perdagangan juga dianggap sebagai kota yang harus dijaga perdamaiannya. Dari berbagai kekacauan, kota ini dijaga supaya bisnis, usaha, ketenaran kota ini tetap terjaga. Tapi di sisi yang lain, bahwa kota ini ternyata kota pusat industri. Kota di mana terkenal dengan yang namanya jubah wol yang sangat terkenal dan hanya dipakai oleh orang-orang kaya.
Tidak bisa dipakai oleh orang-orang biasa karena mahal. Tapi di sisi yang lain secara industri farmasi, kota ini terkenal dan membanggakan karena ada salib yang dikenal dengan namanya salib mata, saudara. Saya tidak terlalu detail dengan maksudnya, tetapi rupanya gangguan-gangguan mata, maka terkenal industri farmasi dari Laodikia. Dan ternyata jemaat Tuhan di sana menikmati kemakmuran kota ini. Apa konsekuensinya? Karena tuntutan agar supaya Laodikia dijaga supaya keamanan, kedamaian, ketentraman, kemakmurannya tetap konsisten. Dan akhirnya jemaat-jemaat Laodikia mereka hidup sama-sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa yang kita lihat di sana? Menyebabkan jemaat-jemaat Tuhan hidup setengah untuk Tuhan, setengah untuk dunia. Dan Tuhan menegur mereka karena suam kuku. Karena mereka tidak sepenuhnya, karena mereka tidak total untuk Tuhan. Yang menyebabkan kasih mereka kepada Tuhan mendua. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau engkau tidak panas, kalau engkau tidak dingin. Dan ini pelajaran penting buat saya dan saudara. Dalam proses kita mengiring Tuhan, maka tidak ada ruang bagi hati yang terbagi dua, saudara. Tidak ada ruang yang dibagi setengah untuk Tuhan dan setengah untuk dunia. Jemaat yang all out harus bisa mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Lebih dari apapun. Yang kedua, kita belajar. Jemaat yang all out adalah jemaat yang taat, saudara. Jemaat yang all out dalam ketaatan. Kita akan belajar dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Jemaat yang all out tidak akan memilih-milih perintah yang hanya berkaitan dengan berkat dan menolak yang berkaitan dengan mengganggu kenyamanan. Jemaat yang all out tidak akan memilih-milih perintah Tuhan. Atau jemaat yang all out tidak akan memilih-milih apapun yang datang bagi dia. Kebanyakan saudara ada kecenderungan jemaat hanya mau membuka telinga ketika bicara tentang berkat. Ketika bicara tentang mujizat. Ketika bicara tentang kesuksesan. Tetapi akan menutup telinga ketika teguran itu datang. Mereka bahkan punya kecenderungan mengatakan, pendeta itu sudah tahu katumpu masalah, makanya pendeta bicara itu. Dan ada kecenderungan juga mengatakan, pendeta ini selidiki rupanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam proses di mana kita mengiring Tuhan, ketaatan itu mutlak. Ketaatan kita kepada Tuhan itu adalah bagian dari praktik bagaimana kita mengasihi Tuhan. Sehingga dengan demikian ketaatan adalah sesuatu yang tidak bisa dapat kita pilih-pilih. Ketaatan kita kepada Tuhan adalah di saat kita nyaman atau tidak nyaman. Ketaatan kita kepada Tuhan baik atau tidak baik. Ketaatan kepada Tuhan menguntungkan atau tidak, tapi ketaatan itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar. Saya kembali lagi menyampaikan berkaitan dengan ada banyak sekali cerita-cerita pada kisah waktu bangsa Israel di Perjanjian Lama. Berapa banyak kali mujizat yang dialami, mujizat yang diterima oleh bangsa ini. Mereka banyak sekali mengalami perkara-perkara hebat yang secara adil kodrati. Mereka banyak sekali mengalami perbuatan-perbuatan hebat yang dari Tuhan. Tapi di sisi yang lain,
ada bagian waktu mereka ada punya kecenderungan untuk meninggalkan Tuhan. Karena itu kalau saudara pelajari di dalam mulai dari kitab Keluaran sampai dengan selanjutnya, saudara akan temukan di sana berapa banyak kali mujizat yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi di sisi yang lain ada penyembahan juga yang dilakukan. Artinya mereka selain kepada Tuhan, tapi di waktu yang lain mereka justru menyembah kepada dewa, berhala. Bahkan mereka membangun patung tuangan sendiri. Padahal ada mujizat hebat yang dikerjakan mereka. Saya harus bisa dapat mengatakan ketaatan kita bukan terletak kepada orang yang melihat kita. Ketaatan kita kepada Dia yang tidak kelihatan. Tapi Dia ada setia. Bukankah saudaraku, bangsa Israel ini kecenderung kalau Musa, kalau Harun tidak ada. Mereka berbalik penyembahan dari Allah kepada patung-patung. Selalu kalau ada Musa mereka dengar. Kalau ada Musa mereka menyembah Allah. Tidak ada Musa mereka menyembah berhala. Saya harus bisa kembali mengatakan jemaat yang all out. Tidak penting ada orang yang lihat dan tidak penting ada orang yang tidak lihat. Yang paling penting adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, jemaat sejati adalah jemaat yang benar-benar senantiasa memberikan dedikasi kehidupannya kepada Tuhan. Dan ini tidak mudah saudaraku, karena di dalam segala keadaan kita harus mau tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Sehingga dikatakan baik dalam kelimpahan ataupun dalam kesesakan, ketaatan kita adalah percaya kepada Dia. Saya coba ingin kita buka dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-12, ayat yang ke-13. Dikatakan begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam keadaan yang sulit, ketaatan mutlak. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang hebat buat saya dan saudara. Jadi menarik ketika kita coba renungkan firman Allah ini. Maka menjelaskan bahwa kekuatan kita terbatas. Kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita, siapakah kita? Tapi di saat kita mengandalkan Tuhan, maka segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberikan kepada kita kekuatan. Yang ketiga dengan cepat ingin saya sampaikan, jemaat yang all out ada jemaat yang all out dalam pelayanan. Hal ini penting bagi saya dan saudara untuk belajar bersama apa yang kemudian firman Allah sampaikan dalam pertama Korintus pasal yang ke-15. Firman Allah berkata begini, ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi semua yang engkau kerjakan tidak sia-sia. Yang sekalipun mungkin saya ulangi, orang lihat dan tidak lihat, tapi jerih payah saudara kepada Tuhan tidak sia-sia. Kalau semua yang kita kerjakan tidak sia-sia, maka kita harus mengerjakan segala sesuatu tanpa dikomando. Segala yang terbaik bagi Tuhan, kita harus bisa mengambil inisiatif saudara. Kita harus dengan semangat, dengan rela berkorban dalam pelayanan. Kita juga memberikan waktu, tenaga, sumber daya dengan sukacita. Karena sekali lagi apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Kalaukah kemudian banyak orang
Ya nanti dilihat dulu baru melakukannya. Bagi saya, ingin saya sampaikan, hendaklah kita belajar. Jemaat yang all out dalam pelayanan, tanpa ada komando, tanpa disuruh, memiliki inisiatif, memiliki semangat penuh, bahkan rela berkorban dengan apapun yang dia punya, dengan apapun yang dimiliki. Entah itu tenaga, entah itu pikiran, entah harta, entah apapun yang dia punyai, dia akan korbankan semuanya untuk apa saudara? Untuk sebuah pelayanan. Karenanya dalam kehidupan kita sebagai jemaat yang all out dalam pelayanan, jangan sampai kita suka hitung-hitungan dengan Tuhan saudara. Sekali lagi, jangan sampai kita menjadi jemaat yang suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Ingat saudaraku, kalau kemudian kita hitung-hitungan dengan Tuhan, bayangkan kalau Tuhan juga hitung-hitungan dengan kita. Berapa banyak yang engkau punya yang engkau hitung dengan Tuhan. Tapi berapa yang punya Tuhan yang sudah diberikan kepada saudara. Tapi Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan saya dan saudara. Jadi kesimpulannya, jemaat yang all out adalah jemaat yang tidak akan melakukan hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena apa saudara? Karena dia melakukannya dengan rela. Dia melakukannya dengan ikhlas. Apa yang kemudian Kolose 3 ayat yang ke-23. Firman Allah mengatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita konsepkan ini, berarti sesuatu yang engkau kerjakan selain dari pekerjaan Tuhan. Tapi ketika engkau menolong orang-orang yang ada di luar sana, saudara kerjakan itu dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk dia, maka itu bagian daripada bentuk kerelaan, sukarela saudara. Tapi kebanyakan orang selalu ada punya kecenderungan, apa yang saya kerjakan kira-kira untungnya apa buat saya. Itu kecenderungan. Tapi sekali lagi, jemaat yang all out dalam pelayanan, jemaat yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Apa yang saya sampaikan bahwa inisiatif adalah hal yang penting bagi dirinya. Inisiatif adalah hal yang penting buat saya dan saudara. Menempatkan Tuhan sebagai prioritas. Sehingga dia akan mengambil inisiatif dalam kehidupannya. Dalam konsep di mana kita melayani, saya punya ada beberapa waktu di mana saya sampaikan kepada saudara, kita melayani dalam ruangan ini. Tapi jangan lupa bahwa ladang praktek, ladang kita mengaplikasikan seluruh pelayanan kita itu di luar sana saudara. Di luar sana kita akan aplikasikan, bukan sebatas ada pada ruangan ini saudara. Di luar sana kita aplikasikan segala bentuk praktek-praktek pelayanan kita. Sehingga dengan demikian bahwa ketika kita mempraktikkan semua hal yang ada di luar sana, maka orientasi kita bahwa setiap jiwa itu berharga. Surga tidak bersuka cita karena saudara memberikan hartamu yang terbanyak bagi pekerjaan Tuhan. Surga tidak berpesta pora karena engkau membakar dirimu untuk berkorban bagi orang lain. Surga bersuka cita kalau ada satu jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Dan dalam Injil Matius 28, 19, 20 itu amanat agung. Kita jangan sampai hanya jemaat yang hanya fokus di dalam gereja ini. Tapi kita tidak keluar membawa jiwa bagi Tuhan. Jangan sampai kita hanya nyaman dalam ruangan ini. Tapi kita tidak pernah berbagi tentang kasih Kristus kepada orang lain. Saya pernah sampaikan dari pengalaman pahit hidup saudara. Akan menjadi materi terbaik bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain. Kalau engkau dulu adalah orang yang gagal, kalau engkau dulu adalah orang yang hampir tidak pernah menginjakkan kaki dalam gereja. Tapi ketika Tuhan ubahkan saudara, dulu saudara orang yang tidak suka
bagaimana menyembah Tuhan. Dulu saudara orang yang tidak suka bagaimana memuji Tuhan. Dulu saudara adalah orang yang tidak suka datang ke gereja ini. Tapi ketika Tuhan ubahkan saudara, saudara menjadi orang yang begitu cinta tentang Tuhan. Saudara menjadi pribadi yang begitu mengasihi orang lain. Saudara yang begitu setia datang beribadah. Maka itu materi terbaik bagi saudara untuk bersaksi bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Karena itu saudaraku, mungkin saudara mengatakan bagaimana kita bersaksi tentang Tuhan, bagaimana membawa jiwa bagi Tuhan, bagaimana kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Apa materi saya? Saudara tidak perlu harus membawa materi orang lain. Diri dan pengalaman saudara menjadi kesaksian hidup kepada orang lain. Dan itu dijadikan sebagai pengalaman, itu dijadikan sebagai sarana penting agar supaya saudara mempraktikkan bagaimana orang yang tidak mengasihi Tuhan dulunya, saudara hari ini sudah menjadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan. Dan ini hal-hal yang praktis yang kemudian ingin saya sampaikan, bahwa ternyata ada banyak yang membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu ketika kita melayani Tuhan, bagi saudara yang ada entah dalam struktur, departemen pembantu dan lain sebagainya, mari kita all out bagi Tuhan. Tapi di sisi yang lain, kita tidak hanya sebatas orientasi dalam gereja ini. Ingat, dunia sedang berseru, memanggil, meminta pertolongan saya dan saudara. Saya beberapa kali pernah menyampaikan gambaran seperti Batra Nuh ketika air bah semakin naik dan orang berseru di kiri dan kanan. Di Batra di sebelah kiri, di Batra sebelah kanan, dari depan, dari belakang. Pasti mereka ingat, oh ada Batra Nuh, kita akan berlari ke sana. Seperti beberapa waktu yang lalu, ada kapal Barcelona yang tenggelam dan kemudian, bukan tenggelam, terbakar. Lalu kemudian perahu nelayan itu bergeser ke tempat kejadian perkara dan menolong setiap orang yang loncat menyelamatkan diri dan mengangkat mereka naik ke perahu dan mereka diselamatkan. Saya percaya ketika waktu Batra Nuh, waktu peristiwa air bah, semua orang berbondong-bondong berlari menuju Batra Nuh. Tapi seperti yang kita tahu, Batra Nuh bukan ditutup oleh Nuh. Batra Nuh ditutup oleh Tuhan. Sebelum waktunya tidak bisa dibuka. Dan Nuh mungkin, saya mengatakan, Nuh mungkin menangis karena ingin menolong mereka. Karena mereka teman-teman yang pasti mungkin mereka adalah orang-orang yang dia kasihi, tapi dia tidak bisa menolong. Karena pintu Batra telah ditutup. Kita dalam minggu ketiga kemarin atau minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang zaman-zaman. Akan ada waktu di mana pintu anugerah ditutup. Dan tentu banyak orang akan berteriak meminta pertolongan. Tapi sudah terlambat. Selama itu belum selesai. Selama pintu anugerah belum tertutup. Selama itu juga saya dan saudara punya kesempatan untuk memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus baik. Untuk memberitakan bahwa keselamatan kita hanya dalam Yesus Kristus. Dan untuk memberitakan bahwa Tuhan menerima setiap orang yang hancur, saudara. Karena kebanyakan orang ketika hidup dalam dosa, hidup dalam kegagalan, mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak lagi peduli dengan mereka. Saya harus mengatakan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Sejauh di mana orang rindu datang kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan dengan menyadari bahwa inilah posisi dia. Dia perlu dipulihkan, dia perlu diubahkan. Tuhan dengan kasihnya yang hebat mengampuni semua dosa-dosanya. Dan karena itu kita tidak mengatakan bahwa gereja bukan tempat yang sempurna. Berulang kali saya katakan gereja adalah bengkel, tempat di mana semua kendaraan-kendaraan rusak diperbaiki di sini. Gereja adalah jemaat-jemaat yang hancur yang diperbaiki di tempat ini. Karena itu kita tidak menilai gereja adalah sempurna, tidak saudara. Tapi gereja adalah sarana untuk bagaimana mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Jadi penting kita menyadari hal ini supaya jemaat
yang all out dalam pelayanan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, jemaat yang all out dalam iman dan pengharapan. Jemaat yang all out dalam iman dan pengharapan. Ibrani 11 ayat 6 firman Allah berkata begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi sekali lagi ada kata sungguh-sungguh. Artinya sepenuh hati, tidak bermain-main dengan dunia. Percaya seutuhnya kepada Tuhan. Dia tidak akan goyah dengan apapun yang dia alami dan apapun dia hadapi. Dia tidak akan pernah lentur dalam proses di mana mengiring Tuhan. Berapapun beratnya tekanan dan tantangan, dia tidak akan goyah dalam iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Dia bergumul terus dan senantiasa karena dia percaya Kristus adalah Allah yang menyelamatkan dia. Kristus yang memulihkan dirinya, Kristus yang melepaskan dan mengampuni dia. Sehingga dia tidak akan pernah mengambil ruang atau membuka ruang sedikit pun tentang yang namanya keraguan-raguan. Dia memiliki iman, dia memiliki pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya harus meyakinkan saudara bahwa Tuhan mengapresiasi setiap orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan menghargai setiap orang yang percaya kepada Kristus. Karena orang yang percaya kepada Kristus harus meletakkan di dalam dirinya bahwa dirinya berharga di hadapan Tuhan. Di lain sisi kita jangan lupa bahwa dalam proses di mana kita mengiring Tuhan, all out bagi Tuhan, itu artinya bahwa kita juga harus meletakkan dalam dirinya siap bayar harga, saudara. Harus siap bayar harga. Kita tidak bisa mengatakan all out bagi Tuhan berarti nyaman, saudaraku. Tidak ada jaminan. Kata di mana kita setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada rintangan. Tidak ada itu, saudara. Tapi yang harus saya letakkan dalam pikiran kita semua dan kiranya itu mendarat dalam hati saudara, bahwa setiap kita yang all out bagi Tuhan, meletakkan dalam dirinya siap bayar harga dan bukan kenyamanan. Sekali lagi, setiap kita yang all out bagi Tuhan, kita harus meletakkan dalam diri saya dan saudara siap bayar harga dan bukan kesenangan dan bukan kenyamanan. Tapi ingin saya sampaikan, tetap setiap orang yang bayar harga, ada nilai-nilai yang Tuhan akan hargai. Ada nilai-nilai yang Tuhan akan perhitungkan. Sehingga apa yang kita kerjakan di bumi diperhitungkan Tuhan. Apa yang kita lakukan di bumi, Tuhan menghargainya. Saya mengakhiri dengan mengatakan setiap proses itu pengalaman. Tapi itu berharga. Dan orang akan termotivasi dari proses saya dan saudara yang telah kita alami. Karena proses yang kita alami akan memotivasi orang lain. Dan orang akan belajar tentang Tuhan yang hebat. Tentang Tuhan yang kita imani. Tentang Tuhan yang olehnya kita berdiri di tengah berbagai korban dan harga yang harus kita bayar. Kiranya Tuhan akan tolong dan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan.